Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan kali ini. Adapun tema yang hendak kita gumuli bersama adalah berusaha agar tetap teguh. Berusaha agar tetap teguh. Dan dalam perenungan saat ini kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 25. Mari sebelum renungan ini kita mulai, kita bersama berdoa lebih dahulu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami mampu untuk mendengarkan dengan baik dan benar dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan renungan ini di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk bacaan kita pada renungan 29 Juni tahun 2022, kita baca dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai 25 yang demikian isinya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Inilah bacaan kita yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah merenung dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa saya menjadi murid Yesus? Pertanyaan ini penting bagi kita untuk kembali memperbaharui panggilan kita sebagai murid Yesus. Setelah lama kita menjadi murid Yesus, menjadi orang beriman, bisa jadi kita akan kehilangan komitmen kita. Kita melupakan panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya. Ini bisa terjadi jika kita banyak menghadapi pergumulan hidup.
Atau karena kita sudah merasa nyaman hidup dengan menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan yang kita terima. Sehingga melupakan perutusan Tuhan karena hidup kita lebih fokus pada masalah yang kita hadapi. Atau hidup kita fokus pada kenyamanan yang sedang kita nikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita para murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan kerajaan surga, yaitu memberitakan damai sejahtera. Dalam ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Pengutusan Tuhan Yesus ini melekat pada hidup kita sehari-hari. Artinya hidup kita sehari-hari haruslah terus memberitakan damai sejahtera dari Allah kepada sesama. Hidup kita itu harus memberitakan. Kehidupan kita itu merupakan pemberitaan damai sejahtera bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dalam menjalankan pengutusan kita tidak selalu mulus, tetapi akan banyak tantangan, hambatan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik Tuhan Yesus menggambarkan keadaan yang dihadapi para murid dengan memakai gambaran dua jenis binatang, yaitu domba dan serigala. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan keadaan yang dihadapi para murid dengan gambaran dua binatang, yaitu domba dan serigala. Gambaran ini tentu mudah dimengerti. Domba adalah binatang ternak yang jinak dan juga lemah. Tidak mampu mempertahankan diri jika ada ancaman. Sedangkan serigala adalah binatang buas yang siap menerkam domba. Artinya para murid akan menghadapi keadaan yang penuh tantangan, ancaman dan juga bahaya. Seperti domba berada di tengah-tengah serigala. Keadaan yang digambarkan seperti binatang buas tadi, seperti serigala tadi, adalah keadaan yang penuh dengan ancaman. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang 17 sampai 22. Yang pertama itu 17. Para murid akan ditangkap, diserahkan ke majelis agama dan akan disesah atau disiksa. Ayat 19. Para murid akan ditangkap dan akan diadili. Yang ketiga, keluarganya bisa menjadi tempat murid Yesus diserahkan dan dibunuh. Ayat 21. Yang terakhir, para murid Yesus akan dibenci. Ayat 22. Inilah keadaan yang bisa dihadapi para murid Yesus ketika menjalankan pengutusan dari Tuhan. Tetapi tentunya ancaman bagi para murid sebenarnya bukan hanya itu saja. Bukan hanya bahaya, ancaman, keadaan yang tidak nyaman. Ancaman bagi para murid Yesus juga bisa berupa tawaran-tawaran kenikmatan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang tidak enak bisa menjadikan para murid mengingkari imannya. Karena dalam kenyataannya memang sampai sekarang masih ada saja murid Yesus yang meninggalkan imannya. Baik yang terang-terangan maupun dengan diam-diam. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan adanya tantangan iman. Tetapi juga mengajar bagaimana caranya menghadapi keadaan yang mengancam tersebut. Tuhan Yesus kembali menggunakan gambaran adanya dua binatang,
yaitu ular dan merpati. Menggambarkan dengan ular dan merpati dalam menghadapi keadaan yang mengancam tersebut. Dua binatang waktu itu dianggap mempunyai sifat yang berbeda. Ular itu dianggap binatang yang cerdik. Sedangkan merpati dianggap mempunyai sifat tulus, jujur. Jadi dalam menghadapi keadaan yang mengancam, diajak untuk menggunakan cara yang cerdik, tetapi juga tulus. Cerdik artinya bijaksana, mampu membuat strategi dengan tepat. Tuhan memberikan contoh cerdik di dalam ayat 23 yang demikian isinya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah kota yang lain. Inilah cerdik yang diajarkan Tuhan Yesus, artinya kalau ada kesempatan dengan pertimbangan-pertimbangan kalau perlu menghindar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun demikian diingatkan juga oleh Tuhan Yesus agar dalam membuat strategi haruslah tetap dengan hati yang tulus, hati yang jujur, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar cara menghadapi keadaan yang mengancam hidup kita, hidup para murid Yesus. Ia juga mengingatkan janji penyertaannya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Inilah janji bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi para murid. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ingat hidup kita haruslah menjadi kesaksian bagi karya Allah. Dalam menjalani pengutusan mungkin kita akan banyak menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan telah mengajar bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Kita kembali merenungkan. Yang pertama, dengan cerdik membuat strategi dan menjalankan strategi tersebut dengan benar. Dengan memperhitungkan situasi yang dihadapi, juga untuk memperhitungkan kemampuan kita dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tetapi semua strategi, semua perhitungan harus dibuat dan dilakukan dengan tulus, dengan jujur, dan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Inilah bagian yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan, membuat strategi, membuat cara di dalam kita memberitakan kabar sukacita pada orang lain. Itulah yang harus kita kerjakan. Yang kedua, isinya adalah Tuhan berjanji akan selalu hadir menyertai setiap pergumulan dalam menghadapi tantangan iman, tantangan hidup. Di dalam kita melakukan perutusan kita diberi janji untuk disertai oleh Tuhan. Inilah bagian yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kita mengerjakan, membuat strategi, menata semuanya, dan kita percaya ada bagian yang akan diberikan Tuhan pada kita, yaitu janji penyertaannya. Selamat menjalani hidup sebagai kesaksian atas karya Tuhan. Dan tetap teguh jika kita menghadapi tantangan atau rintangan. Percayalah, kita diundang Tuhan untuk selalu bersaksi, untuk menjadi utusan Tuhan. Dan kita jalani dengan benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengajar kami dan menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup kami
sebagai utusan-Mu Tuhan. Jika kami memilih menjadi murid-Mu, maka kami menjadi utusan-Mu memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera kepada sesama kami. Hidup kami sehari-hari adalah menjadi bentuk utusan yang Tuhan berikan pada kami. Hidup kami sehari-hari adalah bentuk di mana kami menjalankan utusan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, biarlah kami Engkau mampukan memberitakan sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti saat ini. Agar kehidupan kami terus menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk situasi bangsa kami yang sampai sekarang terus berjuang untuk bisa lepas dari masalah-masalah bangsa kami, masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah kerukunan dan kebersamaan. Oh Tuhan, berkati bangsa kami, terutama di dalam menyambut tahun 2024 di mana ada pemilihan umum Tuhan. Berkati bangsa kami, jauhkan dari perpecahan-perpecahan yang bisa mengancam bangsa kami. Engkau sadarkan siapapun yang berusaha merusak kesatuan bangsa kami ini. Berkati pemimpin bangsa kami agar mampu mengatasi masalah-masalah ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu terutama yang ada di Indonesia ini. Karena mampu mendukung pemerintah di dalam rangka untuk memajukan bangsa ini, mengatasi masalah-masalah bangsa kami. Terutama gereja-Mu GKJ Sarimulyo menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja ini Kau tempatkan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Berkatilah Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budianjono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono. Dampingi di tengah penderitaan mereka agar iman mereka yang teguh menjadikan kekuatan bagi pergumulan mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati semuanya. Dan kami berdoa juga bagi yang sudah lanjut usia, yang sudah mengalami kelemahan-kelemahan tubuhnya Tuhan. Karena usia, berkati Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yarti Rusdi, Bapak Suprapto. Berkati dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah iman mereka yang meneguhkan kelemahan tubuh mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua pelayan dilakukan di gereja-Mu di sini. Berkati majelis gereja-Mu dan seluruh jemaat, terutama yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka. Untuk anak-anak muda-Mu yang mencari sekolah lebih tinggi, Tuhan berikan tempat untuk studi mereka. Yang sudah berhasil, Tuhan berkati supaya mereka boleh bersukacita karena berkat Tuhan ini. Bagi yang mencari pekerjaan, bagi yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati semuanya.
Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Kami mau menaikkan doa kami hanya berlandaskan pada cinta kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.